Apa sih dalamnya kok kita bicara mengenai masalah budaya seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya tidak bicara mengenai sesuatu yang sifatnya artistik itu enggak. Tapi lebih mengarah kepada apa yang kita diskusikan di sini adalah kaitannya dengan budaya kerja gitu ya. Nah, nanti kita akan diskusi mengenai masalah fungsi budaya di rumah sakit, unsur kebudayaan di rumah sakit, kemudian budaya kerja itu seperti apa saja seperti itu dan bagaimana tujuan budaya kerja di rumah sakit itu sendiri. Nah, sebenarnya bahwa tentunya bahwa pada saat kita memberikan suatu layanan kepada klien itu tentunya bahwa semuanya itu kan lebih mengarah pada ingin memberikan suatu pelayanan yang prima atau yang terbaik kepada klien seperti itu. Nah, meskipun bahwa seperti itu terkadang bahwa banyak rumah sakit yang memang semua pengennya itu tuh menjadi the best seperti itu. Nah, terkadang untuk mencapai hal itu memang ada suatu rencana strategis yang mereka lakukan bersama-sama yang disusun seperti itu. Tetapi eh, bagaimanapun juga bagusnya suatu rencana strategis yang disusun dari suatu institusi rumah sakit seperti itu, kalau seandainya pada saat mempraktikkan kesepakatan bersama itu tanpa ada ditunjang suatu apa ya kesepakatan nilai-nilai yang akan membentuk komitmen bersama yang akhirnya membentuk suatu budaya kerja itu juga ini kalau tidak terbentuk itu juga akan menjadi suatu yang nothing gitu yang nggak ada artinya gitu seberapa bagusnya Renstra itu juga akan menjadi suatu hal yang nggak ada artinya untuk mencapai visi suatu rumah sakit seperti itu ya. Nah, tentunya hal ini nanti juga akan apa ya eh, diperlukan suatu kesepakatan bersama kaitannya budaya-budaya kerja yang seperti apa sehingga nanti hal itu disepakati bersama oleh semua pihak yang ada di institusi tersebut dan kemudian hal itu dipakai untuk bersama-sama untuk mencapai visi yang ada seperti itu. Nah, ternyata bahwa setiap institusi, setiap negara itu memang terkadang itu kita bisa melihat sekilas ya bagaimana etos kerjanya. Contohnya begini ya, etos kerjanya orang Saudi dengan etos kerjanya orang Jepang gitu ya. Itu tuh kalau kita bicara itu kalau sekilas gitu loh. Kalau saya lihat itu seperti kalau kita bicara langit dan bumi gitu ya. Nggak tahu bagaimana latar belakang yang apa ya melatar belakangi mereka seperti itu. Saya yakin budaya-budaya yang ada di sana itu juga terbentuk dikarenakan suatu situasi dan kondisi di negara masing-masing gitu. Contohnya misalnya begini ya. Kalau orang Saudi itu kan ibaratnya sudah terkenal dari awal muasalnya itu ibaratnya jebret lahir itu kan sudah dikondisikan oleh jadi negara kaya gitu ya. Ibaratnya orang yang lahir aja sudah dapat apa asuransi. Penduduknya kan sedikit, sumber daya alamnya masih banyak, income-nya banyak begitu. Otomatis kan tingkat kesejahteraannya juga cukup tinggi juga gitu ya. Ibaratnya ngapain kita mau capek-capek kerja gitu kalau nyantai-nyantai gini aja sudah dapat uang banyak gitu. Mungkin hal itu juga akan bisa mengaruhi bagaimana budaya kerja yang ada gitu. Jadi sebagai contohnya begini, sana sekolah aja kan dibayari gitu kan. Sekolah aja kan dibayar. Yang mau sekolah dibayar, lahir dibayarin. Semuanya gratis gitu kan. Rumah sakit pelayanan itu 100% gratis. Mau seumur hidup di rumah sakit gratis. Mau apa gitu kan otomatis kan sekolah keperawatan gratis lulus fresh graduate gajinya 2 kali lipatnya orang foreigner gitu ya jadi kan apa ya mungkin hal-hal kondisi hal seperti itu saya rasa juga akan sangat membentuk bagaimana mereka itu berkinerja gitu jadi kadang datang dinas pagi itu tuh padahal dia itu sebagai CA-nya gitu kadang gimana kok masih nyantai-nyantai masih ngopi-ngopi begitu kok begitu segitu segitu nyantainya ya gitu ya coba kalau misalkan kita gitu ya di negara kita udah berjibaku kayak ngapa gajinya cuma segitu aja gitu atau kalau kita balikkan ke Jepang gitu apa sih yang membentuk latar belakang mereka etos kerjanya yang sangat luar biasa sekali gitu pasti ada kaitannya dengan bagaimana situasi dan kondisi sebelumnya seperti itu. Nah, tentunya tadi kalau kita bicara mengenai masalah layanan prima di rumah sakit, tentunya sebuah rumah sakit yang mereka bonafit ya, yang sudah memiliki suatu brand tersendiri, tentunya mereka tidak begitu
BIM Salabim menjadi suatu institusi yang seperti itu gitu. Bahwa di balik itu saya yakin bahwa ada suatu kerja keras yang dibentuk oleh timnya, tim suksesnya itu baik itu dari yang paling bawah mungkin mungkin dari tukang apa OB-nya, dari satpamnya dan sebagainya sampai mungkin ke tingkat direkturnya dan sebagainya, tentu ada suatu budaya-budaya kerja yang apa ya yang dibentuk, yang dibangun dan menjadi komitmen bersama oleh semua pihak tadi sehingga mereka saling mensupport satu yang lainnya sehingga budaya kerja itu menjadi suatu hal habit yang dimiliki oleh semua pihak yang akhirnya ya nggak heran kalau suatu rumah sakit itu memiliki suatu layanan prima tersebut gitu bahkan orang-orang jauh pun, orang luar negeri pun bisa sampai datang ke sana gitu. Itu kan sesuatu yang kalau nggak ada satu poin lebih di rumah sakit tersebut tentunya nggak akan ini. Dan hal itu rumah sakit seperti itu tentunya adalah di balik itu semua ada budaya-budaya kerja yang ada di dalamnya. Nah, sebenarnya apa sih fungsi budaya kerja di rumah sakit itu? Yang pertama adalah identitas organisasi ya. Sehingga apa? Yang pertama identitas organisasi. Seseorang yang dia bisa bergabung atau bekerja di suatu organisasi yang bonafit atau yang punya brand tersendiri, tentunya dia ada rasa bangga tersendiri kalau mereka ini ya apa bergabung di dalamnya seperti itu. Di mana em, apa sehingga apa identitas organisasi selain itu juga akan membuat brand tadi itu akan juga menjadi identitas organisasi orang luar pun ya, eksternal pun yang melihatnya, mendengarnya, melihatnya itu akan menaruh respect pada organisasi tersebut. Yang berikutnya, fungsi budaya kerja di rumah sakit juga bisa menjaga kestabilan organisasi. Jadi di sini bagi orang-orang yang memiliki budaya kerja yang baik itu, mereka tentu saja bahwa eh, orang-orang yang memiliki etos kerja atau budaya kerja yang baik, ternyata kalau itu semua dilakukan oleh semua pihak, maka organisasi tersebut juga akan bisa stabil gitu. Terutama di sini adalah rumah sakit yang swasta di mana eh, apa ya kekuatan atau power rumah sakit itu lebih bersumberkan pada income dari customer atau kliennya gitu ya. Kalau rumah sakit negeri kan masih ada inilah subsidi dan sebagainya seperti itu. Tentunya rumah sakit swasta di sini bahwa stabil atau enggaknya suatu organisasi institusi rumah sakit itu juga sangat ditentukan juga oleh faktor budaya kerja orang-orang yang berperan di dalamnya. Yang berikutnya sebagai alat pendorong organisasi. Oke, setiap organisasi tentunya mereka memiliki visi organisasi. Nah, tentunya dengan dibentuknya budaya kerja itu, di situ juga akan bisa membantu mendorong atau sebagai trigger ya, trigger untuk mencapai atau sebagai acuan untuk mencapai visi yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Yang berikutnya juga budaya itu menjadi komitmen organisasi. Ya, kalau komitmen ini komitmen yang dilakukan oleh semua pihak tadi tentu tentu saja sebagai katalisator atau mempercepat dalam membentuk ini ya dalam membentuk komitmen. Jadi adanya suatu budaya kerja yang disepakati bersama tadi, kalau komitmennya itu sangat kuat sekali, tentu saja juga percepatan untuk mencapai pelayanan yang baik itu juga akan lebih cepat atau mencapai visi yang sesuai dengan ditentukan oleh rumah sakit itu juga akan lebih cepat juga. Yang berikutnya kalau kita bicara mengenai masalah unsur keberlangsungan rumah sakit. Sebuah rumah sakit itu akan tetap survive atau tidaknya itu tentunya sangat banyak faktor yang mendukungnya ya. Yang pertama di sini adalah pasien atau customer gitu ya. Rumah sakit kalau tanpa pasien ya bagaimana? Namanya rumah sakit apa ya? Rumah sakit kalau nggak ada pasiennya rumah sakit apa cobain. Oke. Yang berikutnya perlu agar rumah sakit itu tetap bisa survive atau berlangsung adalah perlu adanya competition atau persaingan. Tentunya di sini adalah persaingan yang sehat ya gitu. Karena kalau kalau tanpa adanya suatu kompetisi satu dengan yang lainnya merasa flat-flat aja begitu. Oh, di sana punya ini ya, bersaing ya. Misalkan rumah sakit ini mau
yang excellence-nya mau di layanan apa gitu. Oh, mungkin di ibu anak, di lansia dan sebagainya gitu. Itu perlu adanya suatu kompetisi. Karena dengan kompetisi itu, kompetisi yang baik tadi, mereka akan bersaing untuk meningkatkan mutu masing-masing seperti itu. Yang berikutnya perlu memperhatikan kos atau biaya juga ya. Di sini tentu saja tidak bermaksud untuk mengurangi mutu layanan yang diberikan kepada pasiennya, tapi tentunya saja terutama ini adalah untuk yang rumah sakit swasta, operasionalnya biayanya juga perlu dilakukan penghematan seperti itu, tanpa mengurangi mutu layanan yang ada seperti itu. Jangan sampai serta-merta bahwa, oh untuk mengejar brand tadi akhirnya semua dibebankan pada klien. Ya enggak ini juga gitu. Atau mungkin bahkan begini, ada bahkan ada suatu tindakan yang sebenarnya tuh nggak dilakukan gitu, tetap diklaimkan gitu kan, itu sesuatu yang nggak fair banget seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah mampu mengatasi kegawatan atau krisis gitu ya. Oke, suatu masyarakat agar mereka ini tentunya mereka harus siap siaga ya, siap siaga menyiapkan kalau ada misalkan kebakaran, bencana misalkan apa ya, shutdown untuk yang electricity-nya, tiba-tiba misalkan mati lampu secara total dan sebagainya, kemudian misalkan ada ledakan, ada banjir dan sebagainya, itu tentunya mereka harus si institusi rumah sakit itu harus apa ya melakukan preparation atau persiapan agar mereka siap siaga untuk menghandle seandainya sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan itu ada gitu ya. Kemudian budaya di rumah sakit, budaya kerja di rumah sakit ini beberapa budaya kerja yang bisa kita adopsi ya. Tentunya ini hanya contoh saja sih budaya kerja yang bisa kita adopsi di tempat panjenengan bekerja atau mungkin sebenarnya selama ini sudah melakukan dari budaya kerja ini. Maka silahkan di apa itu dipertahankan, ditingkatkan. Seandainya ada hal-hal yang kurang dari budaya kerjanya, silahkan diadopsi dan dilatih lagi seperti itu. Contohnya misalkan budaya ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kalau kita itu sudah memiliki budaya 5R ya, kerjaan itu semuanya itu tuh rapi ya. Oh, filenya rapi, catatan nurse note-nya atau catatan keperawatannya tuh rapi. Kemudian catatan obat-obatannya tuh rapi, inventaris obatnya rapi, semua serba rapi. Ringkes, padat, rapi. Kemudian juga clean, bersih, terawat, dan semua yang melakukan orangnya adalah rajin-rajin semua. Tentunya hal ini sangat budaya-budaya sangat seperti ini sangat menyenangkan sekali, apalagi kalau kita memiliki partner kerja yang sama-sama memiliki budaya kerja yang memang sefrekuensi begitu. Tentu enak sekali. Hal yang mungkin contoh kasus misalkan jadi hal yang sangat menjadi kita ilfil gitu kalau kita punya partner kerja yang nggak rajin gitu ya. Oke, aparat jaga itu kalau Dinas Paki itu jam 7. Ya paling enggak lah 15 menit sebelumnya itu atau 10 menit sebelumnya paling enggak sudah datang. Jangan sampai datang sudah telat tanpa informasi dan sebagainya. Itu contoh budaya kerja ya yang kurang baik seperti itu. Kemudian budaya yang lain ya, budaya kerja yang lain, budaya melayani, profesional, ikhlas. Orang yang bekerja dengan ikhlas sama andanya juga nanti akan berdampak ya, baik untuk orang-orang yang kita layani atau menggoda diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak ikhlas tuh rasanya kerja itu semuanya adanya capek aja ya, capek aja gitu. Cuman dapatnya duit, tapi ngapa ya nggak ada rasa happy yang begitu maksimal gitu. Tapi pada saat kita tuh mengerjakan sesuatu tuh ada suatu keikhlasan, menikmati kerjaan itu sebagai suatu bentuk ibadah, tidak hanya melulu kita mengharapkan gaji saja gitu. Tentunya hal ini juga akan sangat apa ya meningkatkan etos kerja kita gitu. Kalau memang semua budaya ini itu dimiliki oleh semua pihak, itu tentunya akan kita benar-benar nyaman sekali pada saat menjalankan dinas kerja begitu. Oke, ataupun yang 5S ya, salam, sapa, senyum, sopan santun ya. Bisa kita bayangkan gitu, kita bertemu dengan partner kerja, salam aja enggak, nyapa aja enggak, buru-buru senyum gitu ya. Padahal kita kan ingin memulai kerja. Memulai kerja kalau tanpa ada suatu senyuman dari teman-teman kerja kita gitu kan rasanya juga ini ya nggak nyaman juga gitu. Apalagi ini tidak kita berikan kepada 5S itu tidak kita berikan kepada klien dan juga keluarga. Tentunya hal ini juga akan bisa mempengaruhi bagaimana eh, citra ya, citra dari layanan yang ada gitu ya. Yang ini berikutnya beberapa hal yang mungkin ya. Jadi
yang di kotak merah itu adalah sesuatu yang sifatnya itu adalah negatif dan kita perlu mengubah mindset kita atau pola pikir kita untuk memiliki budaya kerja yang lebih positif lagi ya. Culture set atau budaya kerja kita ubah ke arah yang di kotak yang hijau-hijau. Jadi, barang siapa saja yang memiliki sifat yang misalkan yang awalnya sukanya itu antagonis ya, masa kita dengan antara partner kerja sukanya kok menjadi lawan terus. Atau kita dengan pasien, mengapa kita menjadi antagonis, kita ubah menjadi protagonis. Yang awalnya selalu reaktif, kita proaktif ya gitu. Yang awalnya legalitas, kita ubah menjadi legitimitas. Yang awalnya misalkan arogan, kita menjadi lebih humanis. Yang awalnya mungkin otoriter, lebih demokratis. Baik mungkin kita itu sebagai perawat ataupun sebagai in charge atau sebagai kepala ruang dan sebagainya. Kalau kita bisa mengubah yang merah kepada yang hijau, tentunya adalah kita akan menjadi suatu pribadi-pribadi yang memiliki mindset yang luar biasa. Yang apa ya, mungkin hal itu akan tersebar dengan sendirinya, auranya itu akan bisa terpancar ke orang-orang di sekitar kita, baik itu ke partner kerja atau kepada klien dan keluarga pasien. Kita bisa membayangkan di kotak hijau itu akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat menyenangkan sekali seperti itu. Oke, saya rasa sudah selesai untuk materi saya untuk yang kedua. Ini beberapa quote yang mungkin bisa panjenengan semua adopsi di dalam kehidupan sehari-hari ya, gitu. Ya. Oke, materi yang kedua sudah selesai saya jelaskan. Baik materi satu atau dua, adakah pertanyaan? Saya buka sesi diskusi. Mungkin saya stop screen dulu. Tentang budaya gitu, Bu. Oke. Nah, budaya yang seperti apa gitu yang harus Mm-mm. kita kaji. Oke, terima kasih Mbak Anggi pertanyaannya ya. Oke, di sini itu sebenarnya bukan masalah harus apa tidaknya gitu. Jadi seharusnya memang kita mengkaji akan hal itu gitu. Kalau kalau ini alangkah lebih baiknya kalau seandainya di tool atau ini ya di format pengkajiannya itu mestinya kalau untuk yang sudah di bangsal harusnya dikembangkan juga ke arah di situ ya. Jadi bukan kita secara pribadi mengembangkan, oh saya harus nanyain apa sih gitu. Tetapi alangkah baiknya bahwa instrumen pengkajiannya itu dijadikan menjadi seperti kayak format pengkajian pengkajian fisik seperti itu. Jadi pada saat pasien sudah, kalau di emergency kayaknya nggak penting-penting amat dulu ya kita kaji masalah di latar belakang budayanya gitu. Tapi pada saat si pasien sudah masuk di bangsal gitu, alangkah baiknya kalau hal itu perlu adanya suatu tambahan. Misalkan ada satu form tersendiri kaitannya dengan masalah budaya tadi begitu. Tentunya untuk ini instrumen pengkajian ini sesuai dengan bagaimana kebijaksanaan dari institusi yang bersangkutan. Bagi institusi yang sangat aware kaitannya dengan pemberian asuhan perawatan yang komprehensif, tidak hanya semata mengenai masalah pengkajian fisik, psikologis dan sebagainya, itu tentunya mereka ada suatu ide atau inisiatif untuk mengembangkan tool atau format pengkajian itu. Tentunya mungkin saja mereka bisa apa ya institusi tersebut bisa mengadopsinya. Bisa mengadopsi dari referensi tertentu seperti itu dikembangkan paling tidaklah ada suatu improvement atau peningkatan mutu gitu. Nah, ini tentunya yang berperan penting adalah bagian penjaminan mutu dan juga ini pimpinan rumah sakitnya. Kalau mungkin bagi untuk pimpinannya adalah seorang dokter, saya kurang tahu apakah di kedokteran itu juga ada sejauh itu sampai memperhatikannya gitu. Saya kurang tahu, tapi kalau untuk diri kita, kita punya teori keperawatan yang mendukung di hal itu. Kalau ada teori keperawatan yaitu transcultural nursing yang bisa kita aplikasikan untuk alat kita untuk pendekatan kepada klien, berarti tentunya kita mestinya harus melakukan pengkajian gitu. Ya nanti kita balikan. Mungkin Mbak Anggi bisa memberikan suatu masukan seandainya di tempat kerjanya eh, kok belum menyinggung sama sekali ya mengenai masalah budaya itu. Sedangkan kalau kita tilik lebih dalam lagi bahwa banyak hal bahwa perilaku-perilaku kita ya sehat maupun tidak sehat. Kalau di rumah sakit tentunya kita ingin mengkajinya yang tidak sehat ya. Oke. Yang tidak sehat apa sih yang kemudian berkaitan dengan penyakit yang diterita oleh klien. Kalau seandainya kita ingin ke ini ya
selama di hospitalisasi atau pengen discharge planning, pemulangan pasien, tentunya kita pengen mengedukasi klien. Kalau kita secara gampangnya gini, kita pengen memberikan penkes tentang masalah diet klien. Iya, tentunya kan kita kan tidak bisa serta-merta langsung tentang ini gitu. Tapi Iya. kita juga perlu lihat gitu, bagaimana latar belakang si klien terhadap diet, pemahamannya bagaimana. Ada nggak sih budaya dia yang akhirnya dia membentuk perilakunya seperti itu gitu, gitu. Contohnya misalkan dengan Bu Wanti, kalau Bu Wanti sekarang udah saya pingin benar-benar stop yang namanya gorengan gitu. Kalau saya dipaksa, misalkan saya di rumah sakit diberikan dietnya, kemudian ada gorengan tempe mendoan gitu, ya saya tidak akan makannya. Itu contohnya seperti itu. Lah kalau misalkan kan masa perawatnya nggak mengkaji, loh kenapa Bu? Kenapa kok ini diberikan ini nggak dimakan gitu kan? Padahal itu untuk kepentingan penyembuhan ini gitu. Kan perlu kita kaji. Mengapa kok saya diberikan bubur itu? Bubur itu kenapa saya tidak menghabiskan? Orang saya nggak makan nasi kok. Saya dipaksa buat makan bubur. Kan gitu. Contohnya seperti itu ya. Ya siapa tahu di antara kliennya ada hal-hal yang seperti itu gitu. Atau misalkan begini, ada klien yang dia itu mau dioperasi. Dia ada di tubuhnya terpasang sesuatu yang bagi dia bahwa itu adalah eh apa ya, yang apa ya, kayak apa ya, Imak apa sih? gitu kan Bu. Alah ya, kayak gitulah ya, seperti itu Ya. gitu. Mungkin ada gelang atau tali sesuatu yang di dalam tubuhnya. Sedangkan kita pada saat mau ini ya, apa, mau persiapan operasi itu, pre-op itu kan kita mesti harus cleaning semuanya gitu. Nah, itu kan kasus-kasus yang sangat berkaitan dengan psikososial banget. Eh, Nah, tentunya kan kita tidak serta-merta langsung gunting ya Pak, nggak bisa. eh, Kita perlu memperhatikan bagaimana hak-hak klien, seperti apa itu dia memiliki otonomi untuk menolak tindakan kita, menerima atau menolak gitu. Kalau itu nggak kita kaji, tiba-tiba kita langsung putus, jadi masalah besar nanti. Kita kan melanggar sesuatu yang sifatnya etik ya, itu. Kayaknya hal seperti tapi nanti bisa lumayan berpengaruh. Nah, tentu saja karena budaya tadi membentuk sekali bagaimana perilaku seseorang, kalau kita ingin membantu kesembuhan seseorang, tentunya kan sembuh itu kan tentunya dari mulai dietnya, dari mengubah perilaku ke arah yang positif, yang sehat kan gitu kan. Kalau itu nggak kita cermati faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tadi itu, salah satunya di faktor budaya itu tentunya sangat susah sekali. Bu, habis ini tuh nanti setelah sampai rumah olahraga ya Bu. Ya, borok perawatnya aja nggak olahraga kok kitanya mau ini kan gitu ya. eh, Itu beberapa hal gitu. Mau bilang stop merokok, perawatnya aja ngerokok kok. eh, Kan gitu. Jadi kita apa ya, kita lihat dulu seseorang kenapa kok nggak bisa melakukan itu, apa faktornya. Kok pasien kok nggak mau mirang-miring ke kanan ke kiri akhirnya setelah kenapa ya, kan kita kita gali kaji apa, adakah faktor yang gitu ya Mbak Anggi ya. Bu. Terima Jadi nanti kasih. bisa menjadi masukan tersendiri bagi anu ya, yang decision maker-nya ya, pemangku kebijakan bisa ini. Mestinya ada, harusnya ada. Alangkah baiknya ada, gitu ya, Oke, biar kita oke. lebih komprehensif untuk biar cepat sembuhnya gitu. Itu. Makasih Mbak Anggi. Terima kasih kembali Ibu. Oke, yang lainnya, siapa lagi ini yang muncul di saya? Mbak Mas Diana, halo, Mbak Mas Diana, Iya, Bu. halo, halo, how are you? Bu, I'm fine. Oh, oke. Masih on duty ya sekarang ya, dinas ya, masih dinas ya, atau di rumah? Di rumah, Bu. Oke, oke. Kalau ini apa ya, first impressionnya buat Bu Wanti gimana penjelasannya? Bisa dipahami nggak sih? Saya itu kepo gitu ya. Mengatasi kegawatan krisisnya. Yang Ah, harus mengatasinya gimana cara secara prediksi secara tepatnya gimana, Bu? ulangi, tadi kan untuk berlangsung rumah sakit Ya, kan satunya untuk kan keberlangsungan kemampuan rumah sakit ada poin yang untuk mengatasi kegawatan krisis. Nah, kekuatan atau krisis ya. Mm-mm. rumah sakit harus dapat mengantisipasinya. Terus Mm-mm. prediksi yang tepatnya bagaimana, Bu? Oke, jadi gini, kan bagaimana persiapan rumah sakit untuk menghadapi hal itu gitu ya. Jadi kan kalau saya dikecilin sedikit dong volumenya. Enggak dikecilin. Oke, oke. Maaf ya, ini agak ini anak saya. Oke, anak saya datang. Oke, jadi gini.
Jadi suatu rumah sakit itu akan tetap bisa mempertahankannya itu kalau apabila mereka itu memang mempersiapkan diri untuk ini ya, untuk menghadapi suatu hal yang sifatnya krisis seperti itu. Karena yang namanya kalau ada pasien di rumah sakit tentunya ada kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Misalkan di rumah sakit itu ada di rumah sakit itu ada instalasi listrik. Kemungkinan dong akan adanya munculnya kebakaran. Benar. Kemungkinan ada mungkin kebakaran. Kalau seandainya misalnya rumah sakitnya itu lokasinya di dekat yang rawan banjir, tentu dong ada kemungkinan ada rawan banjir. Atau mungkin dia adalah dekat dengan sutet dan sebagainya. Itu juga rawan. Ataupun mungkin yang rawan dengan tanah longsor dan sebagainya. Nah, saat pendirian rumah sakit itu tentunya hal itu kan sudah dipelajari oleh para pendiri dari rumah sakit itu. Oh, ini toh hal-hal yang akan kemungkinan rawan-rawannya itu tuh apa. Kalau listrik kan otomatis semua rumah sakit saya rasa ada listriknya. Kemungkinan eh, tiba-tiba shutdown ya, mati listrik dan sebagainya perlu disiapkan contohnya. Pasien-pasien yang memang ketergantungan total dengan alat-alat rumah sakit. Misalkan Iya, ventilator. iya, ICU berarti Kemudian ya, Bu ya. ya di ICU itu. Nah, kalau seandainya tiba-tiba mati lampunya itu, listriknya mati itu, apa persiapannya? Itu kan semua memang harus dipertimbangkan. Nah, mungkin. Atau misalkan, apakah mereka mempunyai ini ya, genset dan sebagainya itu seberapa persiapannya untuk gensetnya berapa biji kah itu kan mestiin karena itu berkaitan dengan masalah nyawa seseorang seperti itu. Oh, iya, Kalau seandainya misalkan eh, apa itu terendam banjir, resiko itu apa? Kemudian evakuasinya pasien keluar rumah sakit atau pindah ke ruangan itu bagaimana? Itu kan at least pasien-pasien yang di ICU itu misalkan tiba-tiba dia shutdown listrik atau ada ledakan begitu. Nah, mengevakuasi pasien daripada ruangan ICU itu yang ventilatoran tadi ke ruang lain atau ke rumah sakit lain itu apa persiapannya? Itu kan mesti harus dipertimbangkan ya. berarti Jadi ada alat-alat alurnya itu ya, Bu ya. iya, itu harus terutama adalah memang yang apa bencana-bencana yang akan sangat mudah sekali terjadi pada rumah sakit itu tentunya setiap rumah sakit beda-beda karena secara geografisnya juga beda. Itu kan itu harus dipersiapkan oleh rumah sakit. Kalau hal itu tidak ada suatu persiapan maka akan menjadi musibah betulan. Iya, Bu. Oke, Bu. Klek Makasih, sekali Bu. datang, ya semuanya akan menjadi meninggal semua pasien-pasiennya. Atau mungkin gini, emergency exit-nya nggak ada gitu ya. Dia terbangun Iya, lantai 7 rumah sakitnya. iya, Kemudian kok nggak ada emergency exit-nya. Lift-nya seandainya tiba-tiba iya, macet, kemudian ada kebakaran di atas sana. Pasiennya turunnya bagaimana? Mengevakuasinya bagaimana? Itu kan harus ada. iya, Bu. Kalau iya, itu memang harus disiapkan oleh rumah sakit. Kalau dia mau rencana membangun lantai 7, at Lantai least ya. mereka harus mempersiapkan bagaimana kalau nanti Kayak tiba-tiba kebakaran ada itu ya, Bu ya, juga iya, ya. iya, ya kebakaran, terutama evakuasi kalau seandainya manual itu menurunkan pasiennya mau lewat mana? Apakah dengan bisa diturunkan atau kan dengan lewat tangga atau bagaimana? Lah kalau gempar kalau lantainya 16 mau turun tangga kan yo gimana? Iya Iya, kan? Bu. Itu harus Iya, Bu. ada, terutama adalah evakuasi pasiennya yang Pasien. membutuhkan khusus. Itu apakah ada itu harus disiapkan karena kalau sesuatu hal itu yang apalagi itu adalah resiko-resiko bencana tadi itu sangat tinggi sekali gitu, udah sering banget mati lampunya dan sebagainya itu kan Mati itu lampu. harus sesuatu hal yang harus disiapkan. Kalau enggak, kalau musibah kesekian kalinya terjadi berulang terus, itu akan mempengaruhi bagaimana citra rumah sakit. Oh, rumah sakitnya nggak Iya, bisa dalam kondisi seperti itu. Berarti kan nanti mempengaruhi customer juga, iya, Bu. ya kan? Oke, itu Makasih banyak, hal Bu. yang perlu. Iya, Bu. Oke, jadi Makasih itu banyak mempengaruhi sudah keberlangsungan jelas. rumah sakit. Oke, Ayo. begitu. Ini mohon maaf sekali saya tidak bermaksud untuk ini baterai saya itu tuh tinggal ini sudah habis.